Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, Telah berpulang ke rahmat Allah saudara kita, adik kita, kakak kita, eh, anak daripada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang hilang pada akhir bulan Mei 2022. Akhirnya baru ditemukan beberapa hari yang lalu dan hari ini dimakamkan ya pada hari ini. Kronologis kejadiannya saya kira kita semua sudah pada tahu, jagat publik dari Sabang sampai Merauke, bahwa kronologis kejadian meninggalnya Emeril Khan Mumtaz itu seperti apa. Ya, saya kira kita semua sudah membaca ya kronologis kejadiannya, yaitu dia terseret oleh arus sungai ya di area Swiss, yang hilang jejak. Pada akhirnya dicari selama berminggu-minggu baru ditemukan beberapa hari yang lalu. Kemudian alhamdulillah ditemukan dan sudah dimakamkan tadi. Kita mengirimkan Fatihah untuk beliau. Semoga Allah melampangkan kuburnya, kemudian memberikan atau menggabungkan beliau bersama orang-orang yang beramal soleh. Nah, mengapa sehingga tema ya atau topik yang saya angkat yaitu tentang meninggalnya anak daripada Pak Gubernur Jawa Barat ini. Di situ terdapat dua poin yang perlu kita jadikan sebagai pegangan, dan dua poin itu sudah melekat dalam diri setiap manusia, yaitu persoalan takdir, kemudian persoalan ikhtiar. Hikmah yang dipetik daripada meninggalnya saudara Emeril Khan ini, ya terdapat dua itu, yaitu takdir dan ikhtiar. Oke lah, secara takdir ya itu sudah merupakan ketetapan bahwa memang ajalnya sudah di situ dan harus diterimanya di situ. Akan tetapi kita manusia juga Allah memberikan kita yang namanya ikhtiar, agar supaya di dalam mengambil setiap keputusan, kemudian beraktivitas dengan apa saja, dalam bentuk apa saja, mesti kita berikhtiar. Tidak mungkin ya kabut yang gelap atau gelombang yang besar kita sengaja untuk menerobos ke dalamnya kan. Ya kita harus punya ikhtiar agar supaya kita dihindari dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekaligus dengan kejadian itu, bahwa ajal itu pada dasarnya tidak memandang muda atau tua, kecil atau besar, kemudian siang atau malam, kemudian dia itu anak siapa, mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau bupati, wali kota, kepala desa, siapa saja. Ajal tidak memandang itu ya. Ajal itu kepastian, ajal itu adalah ketentuan yang sudah merupakan sesuatu yang melekat dalam setiap diri insan atau diri manusia. Makanya jarak antara kita dan kematian itu adalah ya seperti ruh dan jasad kita sendiri ya, tidak bisa jauh dari kematian itu. Kematian itu adalah kepastian, kematian itu adalah sesuatu yang nyata dan kita tidak bisa menghindar. Nah, saya akan membaca sebuah cerita ya tentang persoalan kematian di dalam
kitabnya Imam Al-Ghazali Huzatul Islam yang berjudul yang berjudul At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Dalam bahasa Indonesianya, nasihat bagi para penguasa. Nah, di dalam buku kecil ini Imam Al-Ghazali menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi, ya, yaitu tentang Yazid Al-Raqashi, ya. Yazid Al-Raqashi itu bercerita bahwa pada zaman Bani Israel terdapat seorang raja yang sombong dan congkak. Suatu hari ia duduk di singgasana lalu melihat lelaki dengan sikap menentang dan menakutkan masuk pintu rumahnya. Karena sang raja kelewat takut akan kedatangan lelaki tak dikenal itu, ia segera melompat dan mencegahnya seraya berkata, "Siapa Anda dan siapa menyuruhmu masuk rumahku?" gertaknya. "Aku orang yang tidak dapat dihadang oleh penjaga pintu. Aku tidak perlu meminta izin jika aku ingin menemui seorang raja. Aku tidak takut akan siasat seorang raja dan tidak pula gentar menghadapi raja yang congkak. Tidak seorang pun dapat lari dari genggamanku," jawabnya. Setelah raja mendengar ucapan orang itu, mukanya menjadi pucat dan tubuhnya menggigil ketakutan sambil bertanya, "Apakah Anda malaikat pencabut nyawa?" Raja itu berkata, "Demi Allah, kuharap kamu dapat mengulurkan waktu sehari saja agar aku dapat bertobat akan dosa-dosaku. Aku hendak bermohon ampun kepada Tuhanku dan hendak mengembalikan semua harta yang aku simpan supaya aku tidak terlalu berat menanggung siksanya di hari kiamat." Malaikat maut berkata, "Bagaimana aku dapat mengulurkan waktumu sedang hari-hari usiamu terhitung dan waktumu telah ditentukan?" Sang raja kembali mengajukan permohonan. Katanya, "Berilah aku waktu sejam saja. Setiap detik ada dalam hitungan. Aku sudah memberi peringatan kepadamu, tetapi kamu lalai dan aku telah memenuhi seluruh usiamu. Tak ada waktu untukmu kecuali sedetik saja," jawabnya. Lalu raja itu berkata, "Siapa yang akan menemaniku jika kamu pindahkan aku ke liang lahat?" Jawabnya, "Tidak ada yang akan tinggal bersamamu selain amal kebaikan." "Aku tidak punya amal kebaikan," tegas sang raja. "Dan tempatmu yang abadi adalah kemurkaan Allah yang maha perkasa." Malaikat menimpalinya. Malaikat mengatakan kepadanya. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya, maka matilah ia. Semua rakyatnya menjerit-jerit meratapi kepergiannya. Sekiranya mereka mengerti betapa besar murka Allah kepada raja itu, tentu tangisan mereka akan lebih keras lagi. Nah, itu adalah gambaran tentang persoalan ajal, ya, persoalan kematian yang datang tidak menentu arah. Kapan saja, di mana saja kematian itu akan ada dan datang. Nah, sebelum menutup pembicaraan singkat saya ini atau pencerahan atau pesan singkat saya ini, saya mengutip dua hadis dari Nabi Allah Muhammad SAW tentang persoalan kematian. Nabi bersabda, ya, "Banyak-banyaklah mengingat kematian karena ia dapat menghapus dosa-dosa dan dapat melunturkan semangat dan cinta dunia dalam hatinya." Kemudian ketika ditanya siapa yang paling cerdas dan paling kuat daya pikirnya, Rasulullah menjawab, orang yang paling kuat daya pikirnya ialah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, itulah dua sabda Nabi tentang persoalan kematian
ya, bahwa kita mengingat kematian ya bagian daripada pahala juga, kemudian bagian daripada amal bagi diri kita sendiri. Semoga melalui pesan singkat ini atau pencerahan singkat ini menjadi catatan kita bersama, menjadi renungan kita bersama, dan kita akan terus melakukan koreksi diri, evaluasi diri di dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan, setiap berbagai macam problematika kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.